Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ekonomi di tangan Jokowi Amin. Hari ini genap 2 tahun masa jabatan pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin. 2 tahun pertama yang sangat penuh tantangan, terutama akibat munculnya COVID-19 di akhir 2019 dan kemudian ditetapkan menjadi pandemi global pada Maret 2020. Praktis belum sampai setengah tahun memerintah, duet Jokowi Amin sudah mesti menahan gebukan pandemi. Gebukan paling keras tentu dirasakan sektor ekonomi. Pandemi memaksa pemerintah melakukan pembatasan-pembatasan aktivitas masyarakat untuk mengerem laju penyebaran virus. Akibatnya, situasi perekonomian tanpa ampun anjlok menuju titik resesi. Sedari kuartal 2 2020, keterpurukan ekonomi dimulai dan pada akhir 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia pun tercatat minus 2,9%. Tentu menjadi catatan menarik. Bagaimana gerbong pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin merespons situasi pandemi selama 1,5 tahun terakhir. Bagaimana antisipasi mereka terhadap dampak pandemi di sektor ekonomi ataupun penanganan pandemi itu sendiri. Sudah pasti amat tidak mudah. Publik pun bisa melihat di awal pandemi pemerintah sering tergagap dan beberapa kali salah langkah karena tidak siap dengan ujian COVID-19 yang datang tiba-tiba. Belum lagi dalam perjuangan mengatasi krisis itu. Jokowi sebagai pemimpin gerbong harus menghadapi sejumlah anak buahnya di kabinet yang berkinerja dan bahkan berkelakuan buruk. Yang paling parah ialah ketika ada seorang menteri yang seharusnya paling depan mengurusi masyarakat terdampak pandemi, malah paling duluan mengorupsi dana bantuan sosial. Namun, konsolidasi cepat Jokowi terhadap kabinetnya membuat ekonomi tak terlalu lama terpuruk di titik terendah. Setelah kekagetan dan kegagapan pemerintah mulai dapat diminimalisasi, memasuki 2021 perekonomian mulai terasa menggeliat meski masih dengan pembatasan-pembatasan. Setidaknya sampai semester 1 2021, ekonomi Indonesia lebih baik ketimbang rengkuhan di 2020 dengan bertumbuh 3,1%. Pada saat yang sama, bermacam program penanggulangan COVID-19 mulai menampak hasil, terutama pada kuartal kedua 2021 ketika program vaksinasi mulai dijalankan. Ujian memang dapat lagi pada Juni-Juli 2021 ketika gelombang 2 penyebaran COVID-19 menyerang Indonesia. Sistem dan fasilitas kesehatan terutama di Jawa dan Bali ketika itu hampir kolaps karena lonjakan laju infeksi yang teramat tinggi. Akan tetapi, respons dan kesiapan pemerintah serta masyarakat yang sudah lebih baik membuat puncak keparahan infeksius itu tidak berlangsung lama. Kini bahkan tingkat rata-rata penularan COVID-19 di seluruh wilayah Indonesia sudah berada di titik terendah. Keberhasilan pengendalian itu lagi-lagi akan membuat gerak perekonomian kian laju. Catatan penting yang sekaligus menjadi tantangan pemerintah ialah bahwa faktor pendorong pemulihan ekonomi saat ini masih didominasi ekspor dan investasi. Sebaliknya, daya beli domestik masih lemah. Apa salahnya dengan ekspor? Persoalannya, ekspor Indonesia ke negara tujuan masih berbasis komoditas. Porsinya di atas 50% dari total ekspor. Ekspor produk yang memiliki nilai tambah dari industri manufaktur masih di bawah. Karena itu, keinginan Jokowi untuk menggenjot hilirisasi industri wajib kita dukung dan awasi implementasinya. Ini akan beririsan pula dengan niat pemerintah meningkatkan investasi. Hal tersebut penting karena lewat sisi itulah tenaga kerja bisa terserap dalam jumlah besar. Pada kuartal 2 2021 lalu, tren penyerapan tenaga kerja dari investasi naik 18,5%. Angka itu semestinya bisa dikerek lagi jika kemudahan berinvestasi juga diimplementasikan dengan baik di lapangan. Di sisi lain, masih lemahnya daya beli masyarakat sepatutnya dimaknai dan disadari bahwa program serta kebijakan ekonomi yang dilakukan selama ini belum sepenuhnya menjangkau masyarakat secara langsung. Ini PR utama pemerintah. Pemulihan ekonomi harus bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat
terutama masyarakat kelas bawah. Selamat pagi pemirsa, hari ini genap 2 tahun masa jabatan pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Pandemi COVID-19 menjadi tantangan sekaligus ujian terbesar pemerintahan periode kedua Jokowi. Kondisi ekonomi bahkan anjlok menuju titik resesi. Langkah-langkah penanganan pandemi dan penyelamatan dan pemulihan ekonomi menemui jalan yang tidak mudah. Belum lagi ada masalah korupsi di tengah kabinetnya. Konsolidasi cepat Jokowi membuat ekonomi tidak terlalu lama terpuruk di titik terendah. Kegagapan pemerintah menghadapi pandemi dan keterpurukan ekonomi berangsur-angsur berkurang meski masih dengan pembatasan-pembatasan. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Rabu 20 Oktober 2021 dengan tema ekonomi di tangan Jokowi Amin bersama saya Leonard Samosir, dan kami juga nanti mengundang opini Anda lewat nomor telepon 021 583 99100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di Studio Metro TV anggota Dewan Redaksi Media Group Gaudensius Suardi. Bang Gauden, selamat pagi. Selamat pagi, Leon. Sehat-sehat, Bang? Ya, harus sehat. Harus sehat? Ya. Masih pakai masker? Masih. Karena COVID masih ada? Betul, dan supaya ekonomi tumbuh itu ya harus patuh. Oke. Bukan ekonomi tumbuh karena kita beli masker, bukan begitu maksudnya ya? Baik, kita akan lihat dulu ada beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia sebelum kita bahas editorial, pemirsa dan Bang Gauden. Ini adalah headline media Indonesia untuk hari ini, Anda bisa lihat di harian Anda, pemirsa. 2 tahun Jokowi Amin, tangguh dan tumbuh. Tangguh itu biasanya kuat artinya, dan harus setelah melewati ujian atau cobaan. Apakah memang begitu, Bang? Ya, tangguh itu kan kalau pelaut itu dikatakan tangguh itu kalau mampu melewati ombak yang deras ya. Melewati badai. Ya, kalau tidak dia bukan pelaut yang tangguh gitu. Teorinya Seperti itu. Oke. Ya, pada sisi ekonomi seperti yang diberitakan ini, hasil survei menyebutkan bahwa masyarakat punya harapan, optimisme. Optimisme itulah yang mestinya dijadikan sebagai modal sosial di dalam membangun perekonomian Indonesia ke depan. Nah, di dalam hasil survei itu disebutkan bahwa masyarakat optimis bahwa perekonomian rakyat pada tahun depan itu jauh lebih bagus. Optimis tahun depan akan lebih bagus perekonomiannya? Ya, itu perekonomian rakyatnya. Oh, oke. Sementara pada sisi lain, masyarakat juga percaya bahwa perekonomian negara pada tahun depan bagus juga. Oke. Itu optimisme ya? Ya, optimisme. Perasaan, dan katanya bilang perasaan mungkin bisa salah, Bang. Perasaan itu kadang-kadang lebih banyak salahnya. Oh, oke. Tetapi survei ini lebih rasional. Baik, nanti kita akan bicarakan lebih jauh konfirmasi atas perasaan itu di editorial ya, Bang Gauden. Dan pemirsa, kita ke berita selanjutnya, kali ini dari halaman 2, halaman dalam di harian Anda bisa lihat. Ini ada berita terkait kelihatannya ini mafia tanah ya, Bang Gauden. Pemerintah bereskan tanah Pertamina. Ini di mana ya? Jakarta ya? Jakarta Timur ya. Jakarta Timur. Ini kasusnya apa, Bang? Ya, kasusnya udah lama sekali. Tanah Pertamina diklaim oleh sekelompok orang yang disebutkan di dalam berita ini maupun berita-berita sebelumnya sebagai kelompok mafia gitu. Oh, oke. Tetapi yang kita mau katakan di dalam berita ini bahwa masalah mafia ini belum tuntas. Walaupun berkali-kali juga Presiden mengatakan berantas mafia. Semakin diberantas semakin banyak gitu. Oh, oke. Dan di mana-mana itu ada mafia, sampai ke seluruh pelosok negeri ini ya mafia tanah itu banyak sekali. Iya. Jadi kalau begitu bagaimana, Bang? Ada harapan tidak bahwa pada waktunya kita bisa sangat minim lah gangguan dari mafia tanah ini? Harapan itu harus selalu dipelihara. Oke. Walaupun faktanya tidak sesuai dengan harapan. Oke. Ya, kita dorong supaya kemudian Badan Pertanahan dan juga mungkin ini kepolisian ya, kalau kita lihat gambarnya bergerak lebih tegas lagi, karena ini kita akan lihat di berita berikutnya, Bang Gauden, terkait dengan pinjaman online, utang dipinjol ilegal lunas. Ini kalau saya melihat sudah lama orang berkeluh kesah, tapi setelah polisi bergerak mulai menangkapi orang-orang,
akhirnya baru ini kasus kelihatannya keadilan bisa ditegakkan. Tapi kalau bicara keadilan Bang, utang dipinjol ilegal lunas, bukankah itu tidak mendidik Bang? Kalau begitu tadi saya sempat berpikir dengan teman-teman, kita cari saja pinjol ilegal, kita pinjam sebesar-besarnya, toh nanti utangnya lunas. Bagaimana tuh Bang? Kalau masih ada pinjol ilegal ya. Oh iya. Tapi ini kan tidak mendidik Bang, bukankah misalnya begini? Justru sebaliknya, mendidik dari sisi pendidikan hukum. Oke. Bahwa yang pertama-tama itu berusaha atau membuat perusahaan itu harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Harus ada izin. Harus ada izin. Oke. Ketika praktek itu ilegal, apalagi disertai dengan tindakan-tindakan yang melanggar hukum di dalam menagih utang. Yeah. Itu berarti ada tindak pidana di situ. Oh. Nah, ketika di dalam praktek, ini kan praktek pinjam meminjam yang tanpa dasar hukum, menurut anggapan pemerintah yang disampaikan oleh Mahfud MD itu, dasar hukumnya tidak kuat. Batal demi hukum. Karena dasar hukumnya tidak kuat, atau bukan tidak kuat, tidak ada dasar hukumnya. Iya. Karena itu dia mesti batal juga demi hukum. Sehingga yang diuntungkan ini yang minjam ini Bang? Iya. Oke. Tapi kan tidak terlalu banyak lah orang minjam di online itu ya. Iya. Cuman walaupun pinjamannya sedikit, dipotongnya banyak oleh aplikasi, bunganya jauh lebih besar. Baik. Semoga ini jadi pelajaran ya untuk semua orang juga. Memang dalam hal ini mungkin peminjam di pinjol ilegal saat ini diuntungkan, yang belum sempat ditagih, belum sempat dipermalukan begitu Bang. Tapi ya jangan sampai terulang lagi ya, begitu ya? Ya mestinya sih utang ya tetap utang dan dibayar gitu ya. Itu dia. Ya sudahlah, mungkin kalau tadinya sempat tahu ya, kita pinjam dulu begitu ya. Iya, betul. Tapi tidak baik itu. Baik, kita tinggalkan itu, kita ke editorial pemirsa. Hari ini tajuknya adalah Ekonomi di Tangan Jokowi Amin. Persis kita hari ini menginjak 2 tahun kepemimpinan Jokowi Ma'ruf Amin. Pertanyaannya Bang, apakah benar yang tadi dikatakan oleh survei itu, perasaan sebagian besar masyarakat Indonesia memang benar-benar yakin bahwa ekonomi dirinya, keluarganya, dan juga ekonomi bangsa ini akan membaik di masa-masa yang ke depan? Ya, ada basis empirisnya. Kita lihat bahwa pemerintahan Jokowi itu normalnya 6 bulan pertama ya, dilantik 20 Oktober, itu berjalan masih normal semua. Tiba-tiba kan pandemi itu dimulai dengan akhir tahun, akhir tahun 2019 ya. Dan baru dinyatakan sebagai pandemi nasional itu kan di bulan Maret. Betul, kasus pertama ya? Kasus pertama ya. Dari Maret sampai sekarang ini, pemerintah fokus di dalam menangani pandemi. Betul. Dan di awal-awalnya segala yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah uji coba. Iya, banyak kegagapan ya. Lebih banyak gagal mungkin ya. Betul. Tetapi lama-lama pemerintah bisa mengatasinya. Nah, itu bisa dilihat dari indikator ekonomi. Baik. Pada tahun lalu itu kan pertumbuhan itu minus 2,9 ya. Dan pada semester pertama tahun ini tumbuh 3,1. Itu artinya memang bertumbuh dia. Baik, pertanyaannya adalah apakah memang kemudian pertumbuhan ini bisa akan terus berlanjut? Karena ada yang berargumen begini Bang, ya tentu saja akhirnya kita tumbuhnya jadi kelihatan signifikan tahun ini karena tahun lalu kita tertekan pandemi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apakah pertumbuhan ini benar-benar merata sampai dirasakan oleh rakyat? Karena kalau memang tidak kan hanya sekedar angka-angka. Tapi itu akan kita bahas Bang Gaudens dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Rabu 20 Oktober 2021, Ekonomi di Tangan Jokowi Amin. Ekonomi di Tangan Jokowi Amin. Hari ini genap 2 tahun masa jabatan pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin. 2 tahun pertama yang sangat penuh tantangan,
terutama akibat munculnya COVID-19 di akhir 2019 dan kemudian ditetapkan menjadi pandemi global pada Maret 2020. Praktis belum sampai setengah tahun memerintah, duet Jokowi Amin sudah mesti menahan gebukan pandemi. Gebukan paling keras tentu dirasakan sektor ekonomi. Pandemi memaksa pemerintah melakukan pembatasan-pembatasan aktivitas masyarakat untuk mengerem laju penyebaran virus. Akibatnya, situasi perekonomian tanpa ampun anjlok menuju titik resesi. Sedari kuartal 2 2020, keterpurukan ekonomi dimulai dan pada akhir 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia pun tercatat minus 2,9%. Tentu menjadi catatan menarik. Bagaimana gerbong pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin merespons situasi pandemi selama 1,5 tahun terakhir. Bagaimana antisipasi mereka terhadap dampak pandemi di sektor ekonomi ataupun penanganan pandemi itu sendiri. Sudah pasti amat tidak mudah. Publik pun bisa melihat di awal pandemi pemerintah sering tergagap dan beberapa kali salah langkah karena tidak siap dengan ujian COVID-19 yang datang tiba-tiba. Belum lagi dalam perjuangan mengatasi krisis itu. Jokowi sebagai pemimpin gerbong harus menghadapi sejumlah anak buahnya di kabinet yang berkinerja dan bahkan berkelakuan buruk. Yang paling parah ialah ketika ada seorang menteri yang seharusnya paling depan mengurusi masyarakat terdampak pandemi, malah paling duluan mengorupsi dana bantuan sosial. Namun, konsolidasi cepat Jokowi terhadap kabinetnya membuat ekonomi tak terlalu lama terpuruk di titik terendah. Setelah kekagetan dan kegagapan pemerintah mulai dapat diminimalisasi, memasuki 2021 perekonomian mulai terasa menggeliat meski masih dengan pembatasan-pembatasan. Setidaknya sampai semester 1 2021, ekonomi Indonesia lebih baik ketimbang rengkuhan di 2020 dengan bertumbuh 3,1%. Pada saat yang sama, bermacam program penanggulangan COVID-19 mulai menampak hasil, terutama pada kuartal kedua 2021 ketika program vaksinasi mulai dijalankan. Ujian memang dapat lagi pada Juni-Juli 2021 ketika gelombang 2 penyebaran COVID-19 menyerang Indonesia. Sistem dan fasilitas kesehatan terutama di Jawa dan Bali ketika itu hampir kolaps karena lonjakan laju infeksi yang teramat tinggi. Akan tetapi, respons dan kesiapan pemerintah serta masyarakat yang sudah lebih baik membuat puncak keparahan infeksius itu tidak berlangsung lama. Kini bahkan tingkat rata-rata penularan COVID-19 di seluruh wilayah Indonesia sudah berada di titik terendah. Keberhasilan pengendalian itu lagi-lagi akan membuat gerak perekonomian kian laju. Catatan penting yang sekaligus menjadi tantangan pemerintah ialah bahwa faktor pendorong pemulihan ekonomi saat ini masih didominasi ekspor dan investasi. Sebaliknya, daya beli domestik masih lemah. Apa salahnya dengan ekspor? Persoalannya, ekspor Indonesia ke negara tujuan masih berbasis komoditas. Porsinya di atas 50% dari total ekspor. Ekspor produk yang memiliki nilai tambah dari industri manufaktur masih di bawah. Karena itu, keinginan Jokowi untuk menggenjot hilirisasi industri wajib kita dukung dan awasi implementasinya. Ini akan beririsan pula dengan niat pemerintah meningkatkan investasi. Hal tersebut penting karena lewat sisi itulah tenaga kerja bisa terserap dalam jumlah besar. Pada kuartal 2 2021 lalu, tren penyerapan tenaga kerja dari investasi naik 18,5%. Angka itu semestinya bisa dikerek lagi jika kemudahan berinvestasi juga diimplementasikan dengan baik di lapangan. Di sisi lain, masih lemahnya daya beli masyarakat sepatutnya dimaknai dan disadari bahwa program serta kebijakan ekonomi yang dilakukan selama ini belum sepenuhnya menjangkau masyarakat secara langsung. Ini PR utama pemerintah. Pemulihan ekonomi harus bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat, terutama masyarakat kelas bawah. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda pemirsa. Untuk saat ini, tetaplah bersama kami.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Gaudens, kita mau langsung bertanya dulu Bang ke pemirsa Metro TV, bagaimana mereka melihat ekonomi di tangan Jokowi Amin. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Cirebon, Jawa Barat, ada Ibu Indra. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Samosi dan Bung Gaudens Suhardi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Indra. Dari survei kita lihat bahwa melemah di bidang politik dan hukum, dan di kesejahteraan sosial tetap bertahan. Tapi meskipun sedikit, kinerja ekonomi pemerintah naik 1,1% di mata masyarakat. Nah, ini sesuatu yang bagus sekali, ya, karena kita bisa melihat bahwa sebetulnya pemerintah ini sudah begitu kuat di mata masyarakat. Jadi tinggal menambah demokratisasi gitu, kebebasan berpendapat supaya merasa terlibat. Jadi sebaiknya pemerintah lebih membuka diri, berdialog, lalu membangun resolusi bersama. Itu mungkin Bu Leo yang dan untuk ekonomi tetap mengawinkan antara kesehatan dan ekonomi ini supaya bisa meningkat lagi. Terima kasih. Bu Indra, kalau Ibu sendiri merasakan langsung tidak Bu bahwa memang kondisi ekonomi Ibu dan masa depan ekonomi Ibu dan keluarga itu akan lebih baik atau seperti apa Bu? Ini mungkin Ibu bukan bagian dari responden yang disurvei, tapi saya ingin tahu saja Bu Indra, bagaimana Bu? Merasa Bung Leo, kami merasa begini. Jadi yang tingkat bawah ini kami merasa tertolong, dinaikkan. Dan yang di atas, itu kan mulai dikejar untuk bisa lebih berbakti dalam tanda kutip pada negara ini. Jadi kesejahteraan sosial itu lebih terasa, dan itu membangkitkan rasa aman dalam hati karena merasa bersama-sama merasakan baik buruknya begitu. Baik. Terima kasih ya Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Bu. Di belakang Ibu Indra ada Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi, salam sehat selalu untuk seluruh NKRI tercinta, warga NKRI. Salam sehat. Ya, silakan Pak Yunus. Ya, jadi kita bagaimanapun tetap harus bersyukur bagaimanapun kondisi negara ini. Ini tepat hari ini kedua tahun pemimpin kita Pak Jokowi dan Pak Amin memimpin negara NKRI dengan baik. Walaupun ada ujian cobaan pandemi, betapa banyak uang yang digelontorkan untuk penanganan pandemi ini bukti bahwa prinsip salus populi suprema lex exto sudah dilaksanakan. Saya tidak memuji-muji, tetapi ini fakta yang harus kita bersyukur dan terima kasih karena ada kebersamaan kita dari pemerintah pusat, daerah, provinsi, kabupaten, kota, bahkan hingga ke desa. Bagaimanapun ekonomi kita, walaupun dalam pandemi masih tetap hidup. Oleh sebab itu mari kita tetap sehati sepikir untuk yang terbaik. Jangan ada yang berpikir yang buruk supaya kita ini tetap diberkati oleh Tuhan. Dan mudahan virus pandemi ini segera lenyap, musnah, habis tak tercipta di bumi NKRI tercinta. Salam sehat selalu untuk Metro TV dan warga masyarakat Indonesia tercinta. Terima kasih. Terima kasih. Salam sehat untuk Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Selamat pagi, Pak. Kalau dua pemirsa ini, Bang Gaudens, kita jadikan contoh, mungkin bisa kita lihat bahwa memang benar ekonomi ke depan akan lebih baik. Tapi pertanyaannya begini, Bang, ketika di dalam editorial dikatakan juga di paragraf terakhir, pertumbuhan ekonomi dalam 2 tahun ini, yang kalau kita masih soroti adalah daya beli masyarakat masih relatif lemah. Dan ini kan sebenarnya yang memang terpukul sangat dengan pandemi, sudah banyak bantuan sosial, di tengah jalan ada yang korupsi di situ menterinya, tapi ini yang benar-benar harusnya bisa ditingkatkan. Bagaimana Bang?
Ya, karena itu kita berbicara tentang ekonomi makronya. Kalau kita lihat di dalam pembangunan ekonomi, bahwa pertumbuhan ekonomi 3,1 di semester pertama itu ditopang oleh produk ya. Yeah. Belum ditopang oleh industri. Kalau saja ke depan itu dipermaju hilirisasi industri pengolahan, tentu ekspor itu punya nilai tambah. Yeah. Nah, ketika punya nilai tambah, pada titik itu baru rakyat itu bisa menikmati hasilnya. Yeah. Tetapi lagi-lagi kita katakan, sebaik-baiknya perekonomian satu negara harus bisa dirasakan oleh masyarakat paling kecil sekalipun. Betul. Nah, pada titik merasakan itu, kita harus berterus terang bahwa belum semua rakyat merasakan. Terutama tentu yang paling terkena dampak pandemi itu kan masyarakat kecil di perkotaan. Yeah. Mereka itu berasal dari daerah. Yeah. Pada sektor menengah ke bawah itu justru itu yang banyak di PHK. Nah, ada bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah, tapi kan di tengah jalan juga bantuan itu dikorupsi. Iya. Nah, inilah tantangan bagi pemerintahan Jokowi ke depan. Iya. Bagaimana memberikan pertumbuhan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Ya. Oke, sebelum kita diskusi ini Bang, saya bertanya ke ekonom Joshua Pardede. Dia menyoroti satu hal, bahwa untuk masyarakat itu sebaiknya ada langkah yang dilakukan pemerintah. Dia mengatakan begini, subsidi perusahaan itu harusnya pemerintah sebaiknya melakukan subsidi kepada perusahaan untuk tidak melakukan PHK ketimbang melakukan subsidi bagi gaji pekerja, karena itu akan lebih bisa menyelamatkan pekerja itu. Itu bagaimana kira-kira Bang? Ya, banyak jalan ke rumah, banyak cara untuk mengatasinya. Ini kan soal pilihan. Yeah. Apakah bisa dijamin kalau misalnya subsidi itu langsung kepada perusahaan dan itu bisa dimanfaatkan dan dirasakan oleh karyawannya, atau jangan-jangan dipakai untuk membayar utangnya pengusaha. Akhirnya malah tetap ter-PHK juga karyawannya begitu ya. Kalau karena itu subsidi kepada orang itu jauh lebih efektif. Ya. Ada juga masalah soal bantuan Bang, dikatakan distribusi bantuan sosial maksudnya, dan koordinasi itu pusat dan daerah, itu yang masih harus banyak diperbaiki. Bagaimana Bang? Ya, kalau sudah bagus semua koordinasi itu, mungkin Ibu Risma tidak marah-marah. Oke. Iya. Nah, itu menunjukkan indikator bahwa memang ada persoalan dan persoalan itu sedang ditangani. Nah, satu hal yang harus kita katakan dengan tegas, walaupun ada masalah, kita tetap yakin atau publik yakin pemerintah itu sedang bekerja. Ya, Risma marah-marah itu ya bekerja gitu. Itulah bagian dari pekerjaan. Asal kemudian marah-marahnya efektif Bang, tidak hanya kemudian terlihat marah, tapi tidak berujung juga dari kemarahan itu kan. Ya, ada hasilnya. Ada hasilnya. Setidaknya diperbaiki. Oke, ada pertanyaan berikutnya juga begini Bang, soal kesenjangan pendapatan, atau kita bicara ekonomi koefisien Gini rasio. Indonesia ada di ambang batas aturan konsensus umum kan 0,4 sampai 0,5. Kita tuh hampir 0,4. Bagaimana memastikan bahwa memang pertumbuhan ini yang pertama berkualitas, yang kedua tidak terdistribusi secara senjang. Itu yang akan kita bahas di bagian berikut. Pemirsa, tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Gaudens, ke depan Bang, ini memang sesuatu yang sudah kita syukuri ya. Di kondisi pandemi yang sulit ini, harus milih ekonomi atau kesehatan itu kan sesuatu yang sulit. Tapi pertanyaannya, apa yang harus segera dilakukan pemerintah supaya pertumbuhan ekonomi ini berkelanjutan, berkualitas, dan juga tidak terpusat hanya di daerah-daerah tertentu saja, kesenjangannya makin turun? Ya tentu, kalau teorinya itu kan mendistribusikan kue itu secara merata sehingga tidak terjadi ketimpangan. Yang terjadi di Indonesia itu memang aneh gitu. Di masa pandemi, orang-orang kayanya malah bertambah banyak. Bertambah kaya atau bertambah jumlahnya atau kekayaan yang bertambah? Jumlahnya bertambah, kekayaan juga bertambah. Oh, malah begitu ya? Dan pejabat juga banyak yang bertambah kekayaannya, dan itu yang disampaikan oleh KPK kan. Tidak ada yang salah dengan bertambah kaya. Mestinya banyak yang rakyat itu juga mestinya kaya gitu. Sejahtera. Tetapi memang ketimpangan itu yang tidak bisa dipungkiri. Gini rasio itu kan di bulan Maret itu kan 0,384. September itu 0,385. Itu artinya memang soal ketimpangan ini, kesenjangan ini jangan sampai menganga melebar. Karena itu fokusnya di sana. Bagaimana caranya? Ya lagi-lagi bagaimana pendapatan masyarakatan itu dinaikkan, ditingkatkan sehingga tidak terjadi. Kalau istilahnya Wapres itu di beberapa daerah itu kan terjadi kemiskinan ekstrim, istilah dia ya, kemiskinan ekstrim. Nah, hal-hal seperti ini bukan hanya ketimpangan orang ya, orang dengan orang, tetapi ketimpangan antara daerah dengan daerah, juga ketimpangan antara kota dan desa gitu. Yang bisa dilakukan dalam waktu yang cepat ya, dan ini maksudnya bukan hanya oleh pemerintah pusat, Bang. Kalau saya melihat pemerintah daerah juga harusnya lebih banyak lagi berbuat supaya kesenjangan itu bisa semakin diminimalkan, itu apa? Ya, satu-satunya cara itu dalam waktu sesingkat-singkatnya itu kan memperbanyak padat karya. Oh, program-program padat karya sehingga semua orang bisa diberi upah gitu. Itu berarti pemerintah harus membuat proyek padat karya. Nah, membuat proyek padat karya ini kan menanggung risiko juga. Pada masa kita harus menjaga jarak. Betul. Ini kan persoalan-persoalan yang secara filosofis itu istilah Jokowi sangat menarik ketika menyampaikan pidato kenegaraan pada tanggal 14 Agustus 2020 ya. Mari kita membajak krisis ini. Membajak krisis, istilah Jokowi. Saya kurang paham itu maksudnya. Dan bagaimana tuh? Membajak krisis itu, bagaimana menjadikan krisis ini sebagai peluang. Kalau kita lihat memang itulah yang terjadi sekarang. Misalnya di bidang kesehatan. Krisis menyadarkan kita bahwa betapa kita dijauhkan dari teknologi kesehatan. Dan itu yang sedang dikejarkan oleh Jokowi. Di dalam krisis kita baru sadar bahwa betapa selama ini di bidang pertambangan misalnya minerba gitu, yang diekspor itu malah bahan mentahnya, tidak ada nilai tambah. Nah, kesadaran itu tumbuh justru di masa krisis. Jangan sampai ganti presiden ganti kesadaran. Ini yang harus dijadikan politik negara. Menjadi politik action, bukan politik wilayah, tapi menjadi politik action. Dibuatlah undang-undangnya untuk mempersempit antara si kaya dan miskin, dan juga untuk meningkatkan pertumbuhan. Dan yang paling penting, pertumbuhan itu dirasakan oleh rakyat. Ekonomi di tangan Jokowi Amin kan diimplementasikan oleh para pembantunya, Bang, menteri-menteri. Ada yang mengatakan bahwa ada beberapa menteri, terutama di bidang ekonomi, yang kinerjanya masih rendah, harus segera ditingkatkan, harus segera dibina, atau kalau memang tidak dianggap bisa memperbaiki diri, ya sudah diganti saja. Itu perlu dilakukan tidak? Evaluasi ekonomi 2 tahun Jokowi Amin. Ya, kalau kita jujur berkata bahwa
kan ada menteri yang korupsi ya. Iya, jelas. Dan itu sudah ditangkap oleh KPK. Betul. Sekarang kinerja menteri pada umumnya memang kinerja bagus ya. Kementerian Bidang Ekonomi itu bagus. Buktinya pertumbuhan sekarang itu kan 3,1% di semester pertama. Dan kelihatannya sampai semester depan itu kita bisa mencapai target sekitar 4-5 gitu, 5% itu. Itu artinya harus kita yakinkan bahwa kebijakan di bidang ekonomi itu bagus. Hanya saja dia tidak bisa, ada faktor faktor ketergantungan ya. Ketergantungan itu pada bagaimana cara menangani pandemi. Nah, ketika Presiden Jokowi mengatakan virus COVID-19 itu tidak bisa dihilangkan, karena itu kita bersiap-siap menuju endemi, mestinya kebijakan ekonomi juga menyesuaikan dengan itu. Baik, jadi kita tetap tunggu itu. Reshuffle tidak perlu? Untuk apa lagi reshuffle? Reshuffle itu secara alamiah, kalau memang ada menteri yang korupsi ya ditangkap oleh KPK. Sejauh ini yang bagus ya bagus saja gitu. Baik, kita tunggu sama-sama nanti bagaimana perbaikan ekonomi lebih lanjut. Semoga bisa terus berlanjut dan membaik. Bang Gaudens, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pagi loh. Pemirsa, meski ekonomi berangsur pulih, namun Indonesia masih bergantung pada ekspor komoditas dan investasi. Sebaliknya, daya beli masyarakat masih lemah. Belum ekspor produk yang memiliki nilai tambah dari industri manufaktur yang menyerap banyak tenaga kerja. Masih lemahnya daya beli masyarakat menunjukkan program serta kebijakan ekonomi yang dilakukan belum sepenuhnya menjangkau masyarakat langsung, dan ini adalah tugas kita bersama-sama untuk memperbaiki ekonomi kita. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Tetap pakai masker Anda, cuci tangan, pandemi COVID masih ada, dan jaga diri Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV,